Audio novel ke-200. Pagoda Emas Pancer. Novel Tao fiksi bela diri dan sastra. Dengan kata-kata Xiao Nunu, melolong di jalan menuju neraka, kehidupan Raja Pil Hantu telah berakhir sepenuhnya. Melihat Mahia tanpa kepala di depannya, Xiao Nunu menghela nafas lega. Ini akhirnya berakhir. Sejujurnya, Xiao Nunu masih sedikit takut selama 3 hari ini. Meskipun dia mendapat bantuan dari Dewa Pil bermata hijau dan pembuat bir yang memikat, mereka masih berada di Pagoda Emas Pancer, dan Xiao Nunu tidak hanya harus menghadapi binatang buas yang tiada taranya seperti Kirin Salju Putih, tetapi juga harus berjuang dengan akalnya dan keberanian dengan Ghost Pil King. Jika ada yang salah dalam prosesnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bang! Badan Ghost Pil King tanpa kepala jatuh ke tanah dengan punggungnya. Xiao Nunu menggunakan penguasa guntur Sen Xiao Yin untuk menopang badannya dan terengah-engah. Konsumsi Xiao Nunu juga sangat besar. Saat menghadapi Bai Sue Qilin, Xiao Nunu pada dasarnya tidak menahan diri. Bagaimanapun, hanya dengan menyingkirkan yang paling berbahaya terlebih dahulu dia dapat menghadapi Raja Pil Hantu dengan tenang. Melihat Raja Pil Hantu yang mati secara tragis di tanah, Xiao Nunu mensibir. Mereka yang berkomplot akan dirugikan. Semua ini disebabkan oleh pihak lain. Segera, Xiao Nunu berjalan ke badan Raja Pil Hantu dan menemukan tas penyimpanan harta karun dari badan pihak lain. Sinar kesadaran spiritual Xiao Nunu menyapu tas penyimpanan, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ada begitu banyak harta karun. Xiao Nunu mengeluarkan semua barang di tas penyimpanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, segala macam harta karun bertumpuk di depan Xiao Nunu, hampir seperti gunung. Ada banyak botol dan kaleng di tas penyimpanan Ghost Pil King, serta banyak bahan alkimia. Mata Xiao Nunu hampir terpesona oleh berbagai ramuan spiritual. Sepertinya orang ini memang seorang alkemis yang sangat kuat. Dia memiliki tumpukan resep pil yang begitu tebal. Xiao Nunu mengambil setumpuk resep pil dan memeriksanya. Metode memurnikan racun bunga malam. Metode menyempurnakan pil pemecah alam Sangsuan. Resep pil Huanyan. Kemudian, hati Xiao Nunu berbinar, dan dia mengambil satu resep pil dan melihatnya dengan cermat. Pil kuno Xiandu untuk menyempurnakan resepnya. Pil kuno Xiandu, inilah tujuan utama Xiao Nunu datang ke alam rahasia Gunung Yunsu. Dengan resep pil ini, Xiao Nunu tidak perlu lagi meminta metode pemurnian pil Du abadi kuno dari klan Meng. Memurnikan pil abadi kuno membutuhkan sejumlah besar bahan berharga. Yang paling langka secara alami adalah darah kera hantu, yang dapat diubah menjadi bentuk monster. Raja Pil Hantu mengatakan sebelumnya bahwa dia telah memperoleh bahan darah kera hantu. Xiao Nunu mencari darah kera hantu di antara tumpukan bahan pemurnian lagi, dan segera Xiao Nunu menemukannya botol. Di dalam botol, setetes darah hitam merah tertahan di dalamnya. Tetesan darah ini sangat aneh, dengan tentakel kecil bergoyang di dalam darah. Benda ini adalah darah kera hantu. Luar biasa, Raja Pil Hantu ini benar-benar mampu. Xiao Nunu berkata setengah serius dan setengah mengejek. Selain sejumlah besar resep ramuan dan tumpukan bahan alkimia, Xiao Nunu juga menemukan beberapa alat peraga jimat dan batu peri. Berkat Raja Pil Hantu yang terlalu percaya diri, aku bisa membuatnya lengah. Kalau tidak, jimat dan alat peraga ini saja sudah cukup bagiku untuk minum sepoci. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan mengantongi semua menjarah di depannya. Semua ini milikku. Semua harta karun yang dikumpulkan dengan susah payah oleh Raja Pil Hantu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Tentu saja, keuntungan terbesar tentu saja adalah penguasa Sen Xiao Yin Lei ini. Benar-benar perih. Xiao Nunu tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan senjata abadi ketika dia datang ke Gunung Yunzu kali ini. Segera, Xiao Nunu menyingkirkan penguasa guntur Sen Xiao Yin dan Tianling 7 warna. Kemudian, Xiao Nunu mengambil ke-8 tulang abadi dari Raja Pil Hantu. Akhirnya, Xiao Nunu menggunakan api yang murni untuk membakar badan Raja Pil Hantu dengan bersih. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan Raja Pil Hantu. Tidak ada yang tahu bahwa penguasa guntur Sen Xiao Yin jatuh ke tangan mereka. Meskipun senjata peri itu bagus, bagaimanapun juga itu adalah pedang bermata dua. Jika memiliki kemampuan, itu akan menjadi senjata yang hebat. Untuk saat ini,
Xiao Nunu tidak bisa mengendalikan kekuatan senjata peri ini, jadi tidak ada yang tahu mana yang terbaik. Setelah melakukan ini dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu sampai di tempat unicorn seputih salju jatuh ke tanah. Namun detik berikutnya, Xiao Nunu tertegun. Unicorn seputih salju hilang. Apa yang terjadi? Xiao Nunu merasa rileks tapi langsung menjadi gugup. Jika Bai Suekilin belum mati, akan ada masalah besar. Dalam situasi 1 lawan 1, saya sama sekali bukan tandingannya. Namun mengingat situasi barusan, air terjun petir yang dilancarkan oleh penguasa Shen Xiao Yin Lei memang menembus badan Putri Salju Kilin. Dengan sifat mematikan yang begitu mengerikan, Putri Salju Kilin tidak bisa dibiarkan tanpa cedera. Namun, di depan Xiao Nunu, kecuali lubang besar dan sebagian besar vegetasi yang hancur, tidak ada bayangan unicorn seputih salju sama sekali. Tepat ketika Xiao Nunu sangat bingung, suara gemerisik terdengar dari depan. Hah! Xiao Nunu tanpa sadar memanggil pedang Yao Yao. Segera setelah itu, Xiao Nunu melihat seekor binatang putih kecil tergeletak di tengah lubang batu besar. Binatang kecil itu seukuran anak guguk berumur 2 bulan. Ia memiliki sisik seputih batu giok, 4 cakar kecil menginjak api awan keberuntungan, dan kepala bundar yang terlihat konyol dan lucu. Itu Putri Salju Kilin. Xiao Nunu segera berjalan mendekat dengan pedang di tangan. Ketika binatang putih kecil itu melihat Xiao Nunu mendekat, ia berdiri dengan terhuyung-huyung dan mengangkat mata peraknya yang jernih dan bijaksana. Wow, binatang putih kecil itu menggonggong seperti anak guguk dan mengibaskan ekornya ke arah Xiao Nunu. Rasanya seperti memperlakukan Xiao Nunu sebagai tuannya. Xiao Nunu tercengang. Apa yang terjadi? Orang ini dipukuli dan kehilangan ingatannya. Binatang putih kecil itu mendatangi kaki Xiao Nunu, menggosoknya ke kiri dan melompat ke kanan. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Tidak ada keraguan bahwa binatang kecil ini adalah unicorn salju putih. Ada luka gelap yang terlihat jelas di bawah kepala lawan dan di atas dadanya. Luka ini pernah terluka parah oleh penguasa guntur Shen Xiao Yin sebelumnya. Seharusnya tidak, gumam Xiao Nunu. Bisa dimaklumi jika pihak lain dipukul kembali ke bentuk aslinya, tapi agak lucu kalau dia kehilangan ingatannya. Bagaimanapun, luka Bai Suekilin bukan di kepalanya. Sejujurnya, melihat betapa menyedihkannya penampilanmu, aku masih agak enggan melakukan apapun. Bagaimana kalau membawamu pergi? Binatang putih kecil itu berjongkok di depan Xiao Nunu, kepalanya terangkat, matanya penuh ketulusan. Tetapi pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Xiao Nunu. Ini adalah binatang abadi, dan mempertahankannya akan menjadi masalah besar. Lupakan, bunuh dia dengan 1 pedang untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, dan pedang Divine Yao di tangannya berdengung. Kiang, energi pedang melesat seperti bulan sabit, dan wajah binatang putih kecil itu langsung bersinar. Duar. Detik berikutnya, gelombang energi pedang menyebar, merobek lapisan bumi, dan jurang tiba-tiba terbuka di lubang pembuangan. Adegan pembunuhan unicorn putih tidak muncul, hanya saja ia mundur ke selusin meter jauhnya. Ia menatap Xiao Nunu dengan marah dan berkata, "Sial, apakah kamu masih manusia? Ekorku hampir lepas, dan kamu masih ingin membunuhku. Apakah kamu masih memiliki cinta?" Xiao Nunu tercengang. Dia memandang binatang putih kecil di depannya dengan heran. Kamu sebenarnya berpura-pura. Baru saja, Xiao Nunu benar-benar mengira pihak lain telah kehilangan ingatannya. Anda tahu, pihak lain adalah binatang peri yang terkenal. Itu adalah unicorn putri salju, yang legendaris. Makhluk yang begitu ganas dan kuat baru saja berpura-pura menjadi anak guguk dan menggigit kaki celananya sendiri. Tunjukkan. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan pada saat yang sama, Xiao Nunu mengangkat pedang Yao Suci di tangannya. Kekuatan pedang yang kuat menutupi pedang Shen Yao, dan badai pedang dimulai di sekitar Xiao Nunu. Mata unicorn seputih salju melebar, dan dengan cepat ia mengangkat cakar kecilnya. Berhenti, 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 katakan apa yang ingin kamu katakan, jangan terburu-buru menggunakan pedang. Tidak sulit untuk melihat bahwa Bai Suekilin sedang panik saat ini. Ini tidak sekejam dan mendominasi seperti sebelumnya. Xiao Nunu tidak berhenti,
dia berkata dengan dingin, trik apa yang ingin kamu mainkan lagi? Bai Suekilin menjawab, ayo berdamai. Baiklah, lamaran yang bagus. Pedang yang membunuh langit. Bai Suekilin segera menutup kaki depannya dan menundukkan kepalanya untuk memohon ampun, saudaraku, jangan bunuh aku salah. Kiang, pedang panjang di tangan Xiao Nunu berhenti di udara. Teman baik, apakah kamu tidak menginginkan martabatmu lagi? Wajah binatang peri akan dipermalukan sepenuhnya karenanya, bukan? Beri aku alasan untuk melepaskanmu, kata Xiao Nunu. Sebelumnya, dia dikejar oleh klon Kilin dari pihak lain. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam pribadi seperti itu. Selain itu, jika pihak lain membocorkan rahasia penguasa Shen Xiao Yinlei pada dirinya sendiri, itu akan menjadi masalah lain. Jadi Xiao Nunu masih lebih cenderung membunuhnya. Bai Suekilin berkata, alasan lain apa yang kamu butuhkan? Aku adalah binatang abadi. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menjadi petarung terkuat di jalan abadi. Bukankah sayang untuk membunuhnya? Mensibir, saat kamu besar nanti, kamu akan menjadi yang pertama. Akulah yang akan membunuh, kan? Tidak, sama sekali tidak. Aku bersedia menjadi saudara lawan jenis bersamamu. Aku akan menjadi kakak laki-laki tertua dan kamu akan menjadi adik laki-laki. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Mulai sekarang, dendam kita akan terhapus, kata Bai Suekilin dengan wajah serius. Hah, mata Xiao Nunu menjadi dingin. Bai Suekilin mundur dan segera mengubah kata-katanya. Kamu akan menjadi kakak laki-laki tertua dan aku akan menjadi adik laki-laki. Kamu akan menikmati berkah dan aku akan bertanggung jawab atas kesulitannya. Orang ini cukup menarik. Segera, niat membunuh Xiao Nunu berangsur-angsur mereda, dan dengan pikiran, pedang Divine Yao berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di telapak tangannya. Ayo pergi. Jangan ungkapkan bahwa penguasa guntur Yin awan ilahi ada di tanganku, jika tidak, aku akan kembali untuk mencarimu, kata Xiao Nunu dengan sedikit ancaman. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Tapi Putri Salju Kilin mengikuti. Xiao Nunu berbalik dan memandang orang lain. Apa yang kamu lakukan? Bai Suekilin menjawab, jika kamu tidak keberatan, aku akan mengikutimu sekarang. Badanku terluka parah sekarang, yang setara dengan kehilangan semua keahlianku. Jika aku terus tinggal di sini, semua binatang buas yang aku intimidasi sebelumnya akan datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Jika mereka bertemu manusia lain, mereka akan menangkapku sebagai tunggangan. Itu akan lebih buruk lagi. Saya mendengar bahwa semua tunggangan manusia Anda harus disterilkan. Saya tidak ingin kehilangan yang mulia. Xiao Nunu terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Bai Suekilin kemudian berkata, jangan pelit. Aku tidak mampu memberimu makan 3 kali sehari. Pihak lain jelas mengandalkan Xiao Nunu, karena dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika tetap tinggal di sini dalam kondisi saat ini. Ada banyak monster di Gunung Yunsu. Di masa lalu, unicorn salju putih dulunya adalah binatang peri dan bertindak kejam. Ia menindas semua monster, besar dan kecil. Saat ini, banyak hal telah berubah. Sebelumnya, tidak ada yang berani mengacaukannya. Beri aku sedikit wajah, wajar jika kakak laki-laki menjaga adik laki-lakinya. Tidak dapat menahan kata-kata keras Bai Suekilin, Xiao Nunu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Oke, ayo bawa kamu bersamaku sekarang. Tapi jika kamu berani mempermainkanmu, aku pasti akan membunuhmu. Itu dia, itu dia. Bai Suekilin melambaikan kaki kecilnya, lalu berjalan di depannya dengan langkah bahwa dia tidak akan pernah mengenalinya. Saudaraku, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Aku akan menunjukkan jalannya padamu. Xiao Nunu terdiam dan lucu pada saat yang sama. Dalam pemahamannya, binatang peri semuanya agung, kuat, dan mendominasi. Dia tidak menyangka unicorn seputih salju ini akan begitu tidak terawat. Aku juga ingin mencari darah kera hantu. Meskipun dia mendapatkan darah kera hantu dari tas penyimpanan Raja Pil Hantu, Xiao Nunu masih ingin mempersiapkan lebih banyak. Bagaimanapun, tingkat kegagalan pil abadi kuno terlalu tinggi. Darah hantu kera. Sederhana saja, aku tahu di mana itu. Bai Suekilin berkata dengan tenang. Mata Xiao Nunu berbinar, benarkah? Pihak lain menjawab, itu benar sekali.
Tidak ada apapun di Gunung Yunzu yang tidak saya ketahui. Saya bahkan tahu bahwa putra iblis yang kejam itu ada di puncak gunung. Gunung sebelah bukan anak kandungku. Xiao Nunu. Bai Suekilin melanjutkan, apapun bahan rumput spiritual yang kamu inginkan, katakan saja padaku, selama tersedia di sini, aku dapat menemukannya. Xiao Nunu senang. Sepertinya orang ini ada gunanya. Mari kita cari darah kera hantu dulu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Oke, ngomong-ngomong, siapa namamu? Panggil saja aku, Bai Aotian. Tidak berhasil, panggil aku, Wang Chai. Aku adalah binatang peri yang bermartabat. Apakah ini nama yang tepat? Menurutku itu bagus. Keesokan harinya, Gunung Yunzu, pintu masuknya. Pintu ke dunia rahasia akan segera ditutup, dan orang-orang di dalamnya keluar satu demi satu. Xiao Nunu hampir menjadi kelompok terakhir yang keluar. Pada saat dia keluar dari dunia rahasia, tidak banyak orang di luar. Unicorn seputih salju mengikuti Xiao Nunu. Lumpur hitam di sekujur badannya mewarnai dirinya menjadi hitam. Sebagian lumpur ternoda saat membantu Xiao Nunu mencari ramuan spiritual, dan sebagian lagi ternoda olehnya sendiri. Dalam kata-kata Bai Suekilin sendiri, sebagai makhluk peri, ia terlalu mempesona di luar, sehingga ia harus menyembunyikan identitasnya. Faktanya, ia takut mati. Bagaimanapun, garis keturunan binatang abadi ada di sini. Jika seseorang mengincarnya, meskipun dia tidak mati, dia mungkin akan ditangkap dan digunakan sebagai tunggangan, dan dia akan kehilangan kejayaannya sejak saat itu. Dengan bantuan Bai Suekilin, Xiao Nunu kembali ke rumah dengan membawa muatan penuh. Segala jenis ramuan spiritual yang berharga dapat dipetik dengan mudah. Khusus bahan untuk menyempurnakan pil kuno Xiandu, Xiao Nunu langsung membuat lusinannya. Belum lagi material rumput spiritual lainnya, kemanapun Xiao Nunu pergi, pada dasarnya semuanya telanjang. Sepertinya orang-orang dari klan impian telah kembali. Tapi tidak apa-apa, karena dia dan klan impian tidak perlu berurusan dengannya. Jika Su Jianlu tidak berjanji kepadanya bahwa dia akan memberinya resep dan bahan untuk pil abadi kuno, dia pasti sudah lama meninggalkan tim. Sekarang saya sudah punya resep dan bahan-bahannya, tidak perlu lagi ke Su Jianlu. Ayo pergi, kata Xiao Nunu pada Bai Suekilin. Mau kemana, kakak? Bai Suekilin sangat cerdas. Bagaimanapun, Xiao Nunu adalah pendukungnya sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya. Gunung Yinian. Pemandangan di luar Gunung Yunzu tidak buruk. Jika bukan karena menjaga penguasa Shen Xiao Yinlei, aku seharusnya keluar. Sebuah labu dengan panjang lebih dari 10 meter terbang di dalam ruang kosong. Labu harta karun, ini adalah senjata ajaib terbang. Itu juga salah satu piala yang diperoleh Xiao Nunu dari Raja Pil Hantu. Menggunakan benda ini sebagai alat transportasi dapat menghemat sebagian energi spiritual Anda sendiri. Bagaimanapun, Xiao Nunu belum berada di masa puncaknya. Di alam rahasia Gunung Yunzu, dia telah melalui beberapa pertempuran, besar dan kecil, dan badannya masih terluka. Unicorn seputih salju berdiri di depan labu, berdiri tegak dengan keempat cakarnya, dengan pola awan dan api mengalir di badannya. Ini hampir tengah hari, apa yang harus kita makan? Ayo makan ginjal dua monster-monster. Bai Suekilin bertanya pada Xiao Nunu, yang duduk di belakang labu. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain. Dia memegang botol giok kecil di tangannya, dan kemudian kesadaran spiritualnya memasuki pagoda emas pancer. Senior King Mudansen, bisakah kamu membantuku mencari tahu apakah ini penawar dari bunga malam? Aku baru saja menciumnya dan rasanya cukup enak. Dalam perjalanan kembali ke Gunung Yinian, Xiao Nunu telah tidak ada waktu luang. Hal yang harus dilakukan, hitung piala Anda dengan cermat. Sebelumnya, ketika dia membunuh Ratu Pil Hantu, dia hanya melihat sekilas isi di dalamnya. Sekarang, setelah menghitungnya satu per satu, Xiao Nunu menemukan sebotol sesuatu yang diduga sebagai penawarnya. Meski dengan bantuan King Mudansen, racun, Jiehua, di badan Xiao Nunu diencerkan dan tidak berakibat fatal. Namun masih ada sisa racun di dalam badan. Jika tidak dihilangkan tepat waktu, masih akan menimbulkan efek tertentu. Dewa Pil bermata hijau menjawab, jenis apa? Xiao Nunu menuangkan pil, lalu menjawab, warnanya hijau muda, seperti kacang hijau. Baunya asam dan pahit,
tapi setelah menciumnya beberapa saat, badan terasa, itu penawarnya. Dewa Alkimia King Mu menegaskan, bahan utama penawar bunga malam adalah bunga mawar hijau. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa lega. Dia segera mengeluarkan pil hijau dan meminumnya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu merasakan udara sejuk menyebar di badannya, dan racun yang tersimpan di anggota badan dan tulangnya langsung terlepas. Hah! Xiao Nunu menghela nafas dalam-dalam, berhasil. Baiklah, jika kamu meminumnya beberapa hari lagi, penyakitnya akan sembuh dengan obatnya. Xiao Nunu mengangguk, lalu bertanya, bagaimana cara menghilangkan efek samping dari pil pemecah alam Sangsuan? Kekhawatiran terbesar Xiao Nunu bukanlah racun bunga malam. Badan saya kuat dan saya dapat menanggungnya. Yang benar-benar mengkhawatirkan Xiao Nunu adalah kerusakan mendasar yang disebabkan oleh meminum 3 pil pemecah alam Sangsuan. Jika fondasi Anda rusak, budidaya Anda pasti akan terpengaruh. Dalam kasus yang serius, mungkin tetap stagnan. Ini tidak bisa diterima oleh Xiao Nunu. Dewa Pil bermata hijau dengan tenang menjawab, jangan khawatir, saya akan memberikan resep pil. Anda hanya perlu mengikuti petunjuk pada resep pil untuk memurnikan obat guna memulihkan fondasi yang rusak. Xiao Nunu mengangguk. Segera, ada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual di pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu, dan kemudian, seberkas cahaya dilepaskan. Sinar cahaya itu seperti cahaya berenang, yang terus berkumpul di tengah alis Xiao Nunu. Bas! Lalu, kilatan cahaya muncul di antara alis Xiao Nunu. Sepotong informasi tambahan segera muncul di benaknya. Pil Peremajaan No. 4. Mendengar nama ini, Xiao Nunu tertegun sejenak. Bukankah nama ini terlalu ceroboh? Dapatkan dengan santai, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Jawab Dewa Alkimia Mata Hijau. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Ini cukup santai. Tampaknya ada pil seperti Fuyuan dan No. 1, dan Fuyuan dan No. 2, di sisi. Dibandingkan dengan pil alam penghancur Sangsuan, pil kuno Xiandu, dan lainnya, pil Fuyuan No. 4, ini agak segar dan halus. Tentu saja, ramuan itu berharga karena efektif, dan Xiao Nunu tidak peduli dengan namanya. Dengan pil Peremajaan No. 4 ini, pil pemecah alam Sangsuan, dapat diproduksi secara massal. Xiao Nunu sepertinya telah menemukan peluang bisnis. Tahukah Anda, nilai pil pemecah alam Sangsuan mencapai 1 juta batu abadi. Dan masih ada efek sampingnya. Jika tidak ada efek samping seperti itu, bukankah harganya setidaknya akan berlipat ganda? Setelah kembali ke rumah, Yan Ying, Yu Yuanhui dan yang lainnya masing-masing memiliki pil pemecah alam Sangsuan di tangan mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan masih belum dapat melonjak ke atas. Tentu saja, dengan tim saat ini, diperkirakan hanya Yan Ying yang dapat meminum pil pemecah Sangsuan, dan yang lain mungkin tidak dapat menahan kekuatan obatnya. Namun, di antara piala yang diungkapkan oleh Raja Pil Hantu, ada tumpukan formula pil yang tebal. Ketika dia kembali, dia akan menyerahkan semuanya kepada semua orang, dan mereka akan selalu dapat menemukan pil yang cocok untuk masing-masing piala. Saat Xiao Nunu sedang berpikir, seekor binatang kecil dengan cahaya perak terang datang di depannya. Saudaraku, ini sudah siang, kenapa kamu tidak mulai makan malam? Ambil 2 ginjal monster segar untuk dicoba. Bai Sue Qilin menantikannya. Xiao Nunu meletakkan banyak piala di depannya dan berdiri. Kita akan segera sampai. Bai Sue Qilin bertanya, apakah akan ada makanan untuk dimakan ketika kita sampai di sana? Aku telah kehilangan semua kekuatan dan kebutuhanku sekarang untuk makan untuk mengisi kembali energi. Saya pikir seharusnya ada. Tunggu sebentar. Tanyakan kepada seseorang ketika Anda sampai di sana. Oke. Xiao Nunu juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun dia tahu bahwa Bai Sue Qilin sangat lemah sekarang, dia tidak mengira itu akan menjadi begitu lemah. Anda masih perlu makan untuk mempertahankannya. Kalau kita sampai di Gunung Yinian, kita bisa membiarkannya berburu sendiri. Tapi kemudian saya memikirkannya, selemah sekarang, siapa yang bisa dikalahkan? Fiuh. Labu harta karun itu berlari menembus awan tebal dan menuju hutan di depan. Setelah melewati kabut tebal, Xiao Nunu kembali ke Gunung Yinian. Hoa. Labu harta karun itu berhenti di tanah,
dan Xiao Nunu serta Bai Suekilin melompat turun satu demi satu. Kemudian Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menyimpan labu harta karun itu. Ada formasi pertahanan, kata Bai Suekilin. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan melihat tirai tipis besar menutupi bagian luar rumah Gua Yinian. Tirai tipis itu seperti kuali yang menutupi langit, terbalik di atas puncaknya. Formasi ini berbeda dari pertama kali saya datang ke sini. Yu Yuanhui pasti telah memperbaiki formasi klan Roh Batu. Formasi ini tidak bagus. Jika aku dalam kondisi sebelumnya, seteguk dahak lama akan menghancurkannya. Bai Suekilin berkata dengan tegas. Sebelum Xiao Nunu dapat berbicara, suara Yin Fengqi datang dari dalam. Siapa yang menyombongkan diri? Sudah berapa tahun kamu menyimpan dahak lamamu? Bisakah kamu meledakkan formasi pertahanan sebesar itu? Yu Yuanhui dan Yan Ying keluar dari gua. Kedua manusia batu, Little Green dan Little Blue, juga mengikuti di belakang. Mata Yan Ying tiba-tiba berbinar saat melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah berjalan baik? Yah, ini berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Xiao Nunu berkata sambil tersenyum. Benarkah? Bagus sekali. Hei, apa ini? Dari mana anak guguk itu berasal? Lucu sekali, biarkan aku menyentuhnya. Setelah mengatakan itu, Yan Ying menyentuh kepala unicorn salju putih. Bai Suekilin dengan cepat mengangkat salah satu kaki depannya. Berhenti, 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 tolong hargai dirimu sendiri, adikku, kamu harus memiliki rasa batasan sebagai manusia, mengerti? Bisakah anak guguk ini berbicara? Mata orang lain langsung tertuju pada Bai Suekilin. Hei, apakah kamu baru saja membual? Yin Fengqi bertanya dengan tangan di pinggul. Mata kecil Bai Suekilin penuh dengan penghinaan. Cacing di musim panas tidak berbicara tentang es, dan katak di dalam sumur tidak berbicara tentang laut. Formasi ini pada awalnya tidak terlalu bagus. Paling-paling, itu dapat memblokir makhluk kuasi abadi dengan 7 atau 8 tulang abadi. Oh, kataku. Kalimat ini tidak hanya membuat Yin Fengqi sangat marah, tetapi juga Yu Yuanhui, Guan Renghui dan yang lainnya mengerutkan kening. Formasi ini diperbaiki oleh Yu Yuanhui, jadi dia memiliki pemahaman terbaik tentang formasi tersebut. Benar, formasi pertahanan ini hanya bisa menahan serangan dari alam kuasi abadi. Benarkah? Bai Suekilin mengangkat ekornya, lalu membuka cakarnya, dan berjalan ke depan sendiri. Jaga aku baik-baik. Saat aku bahagia, aku akan memberimu seluruh cangkang kura-kura yang kuat, dan aku jamin itu kamu bahkan akan datang ke negeri dongeng. Itu akan berlangsung 3 hari 3 malam. Ketika unicorn salju putih mendatangi Xiao Lu dan Xiao Lan, kedua manusia batu itu dengan cepat menyerah. Bai Suekilin mengangkat kepalanya, kamu masih anak yang bijaksana dari klan Roh Batu. Kamu akan memberiku beberapa ginjal segar untuk dimakan nanti. Ingat, kamu harus mencucinya terlebih dahulu untuk menghilangkan baunya, lalu ambilkan aku buah-buahan. Selama manis, jangan asam. Mungkin karena tekanan darah yang kuat, Xiao Lu dan Xiao Lan mengangguk dengan lesu. Xiao Nunu marah dan lucu. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai paman? Xiao Nunu memikirkannya dan menyelesaikan masalah, Fu Yuan dan nomor 4, terlebih dahulu, dan kemudian menangani pihak lain. Adik laki-laki, di mana kamu mengambil guguk kutu kupret itu? Yin Fengqi bertanya. Yu Yuanhui di sebelahnya berkata, semakin aku melihatnya, semakin terlihat seperti unicorn. Apakah kamu bercanda? Jika itu unicorn, aku akan menjadi naga sungguhan, dengan 5 cakar. Yin Fengqi tampak tidak setuju. Spesies apa kirin itu? Binatang peri kuno. Itu adalah eksistensi yang begitu ganas dan kuat hingga menelan segalanya. Yu Yuanhui mengerutkan kening, ekspresinya menjadi lebih serius. Tapi lihat api awan keberuntungan di badannya dan penampilannya. Benar-benar terlihat seperti itu. Tarik ke bawah. Menurutku kamu terlalu lelah untuk memperbaiki formasi pertahanan akhir-akhir ini. Istirahat lebih banyak dan minum lebih banyak air panas. Yin Fengqi melambaikan tangannya dan tidak terus mendengarkan omong kosong pihak lain. Yan Ying kemudian bertanya, Xiao Nunu, apakah kamu membawanya dari Gunung Yunzu? Xiao Nunu tersenyum, mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Setelah beberapa saat, itu akan kembali dengan sendirinya.
Xiao Nunu bertanya, di mana Jiang Jinyu? Dia menyempurnakan alkimia. Guan Rengui berkata, dia sepertinya terobsesi dengan alkimia akhir-akhir ini. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar. Yin Fengqi tersenyum dan berkata, berkat dia, kultivasi kita telah meningkat selama periode ini. Tingkat alkimianya juga semakin tinggi. Xiao Nunu bahkan lebih senang. Dia berkata, ayo pergi, bawa aku mencari dia. Di gua terbuka, Jiang Jinyu sedang duduk di depan tungku alkimia. Seng Lingdan, selesai. Jiang Jinyu tersenyum, lalu berdiri, dan sambil berpikir, beberapa pil seperti mutiara giok putih terbang keluar dari tungku pil. 1, 2, 3, 4, 7. Totalnya ada 7. Jiang Jinyu semakin tersenyum. Seng Lingdan adalah ramuan tingkat kekaisaran tingkat rendah. Ini dapat digunakan oleh para biksu dari alam master hingga alam kaisar. Ini adalah pertama kalinya Jiang Jinyu menyempurnakan ramuan kekaisaran, dan dia telah gagal berkali-kali sebelumnya. Oleh karena itu, kegembiraan ini bisa dibayangkan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar gua. Jiang Jinyu melihat ke samping dan melihat sosok familiar berjalan masuk terlebih dahulu. Hei, Xiao Nunu, kamu kembali. Jiang Jinyu mengangkat alisnya. Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk, baiklah, saya baru saja kembali. Guan Rengui bertanya, melihat kamu sangat bahagia, apakah kamu membuat pil Sengling? Pejabat itu kembali dan sangat gembira. Hahaha, kamu benar-benar jenius. Kita diharapkan bisa menerobos ke alam kekaisaran sekarang. Jiang Jinyu tersenyum. Xiao Nunu tertegun. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu. Tidakkah kamu memikirkannya? Jika kamu baik-baik saja, mengapa kamu datang kepadaku? Pernyataan ini membuat Xiao Nunu merasa sedikit malu. Jiang Jinyu tidak memikirkan apapun. Dia tersenyum dan berkata, katakan padaku. Apa yang perlu aku lakukan? Untukmu. Xiao Nunu berkata, aku akan membicarakan urusanku nanti. Aku akan memberimu sesuatu pertama. Apa? Tentu saja. Itu yang digunakan untuk membuat alkimia. Segera, Xiao Nunu melambaikan tangannya, cahaya putih menyala, dan tanah tiba-tiba dipenuhi dengan bahan rumput spiritual. Ini dia. Mata Jiang Jinyu membelalak. Yang lain juga tampak kaget. Xing Luokao, daun hantu, Jiuku Lingshen, daun Xianyin. Wow, kenapa banyak sekali? Jiang Jinyu bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Ada yang saya tahu, ada yang tidak saya tahu, ada yang berumur ratusan tahun, ada yang berumur ribuan tahun. Semuanya adalah ramuan spiritual yang sangat mahal. Jiang Jinyu sangat ketakutan sehingga dia mundur. Tidak, bahan-bahan ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menggunakannya untuk ramuan yang saya perbaiki. Jiang Jinyu merasa bahwa dia memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang ramuan banyak materi di depan saya yang saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ini seperti pedagang pinggir jalan yang menghadapi tumpukan bahan-bahan berharga tetapi tidak mampu mengubahnya menjadi makanan lezat. Itu adalah perasaan tidak berdaya. Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu menyadarinya. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan setumpuk kertas tebal lainnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Ini dia. Jiang Jinyu mengambilnya dengan rasa ingin tahu, matanya melebar saat dia mengikutinya. Dan Fang, semuanya adalah resep. Isinya ditandai dengan sangat detail, dan ini sepenuhnya merupakan buku catatan rincin dari Raja Alkimia. Xiao Nunu mendapatkan resep pil ini dari Raja Pil Hantu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu semua adalah upaya seumur hidup dari Raja Pil Hantu. Setiap resep pil diberi label dengan sangat rincin. Bahkan ada beberapa wawasan dari Ghost Pill King. Jiang Jinyu merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia memandang Xiao Nunu dan sangat bersemangat. Di mana kamu mendapatkannya? Metode pemurnian dari banyak ramuan di atas hilang di tanah suci gudang abadi. Mendengar ini, semua orang di sekitar mereka tampak terkejut. Benarkah atau tidak? Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ini berlebihan? Jiang Jinyu mensibir, dasar bodoh. Lalu, dia langsung mengeluarkan salah satu pil Nirvana 5 putaran, pil Kaisar tingkat tertinggi, pil Kaisar. Jika Anda meminum ramuan ini di tingkat ke-9, tidak akan menjadi masalah untuk maju ke Kaisar kehidupan abadi. Kemudian,
dia mengeluarkan ramuan lain, penciptaan langit dan bumi obat mujarab, bahkan Dekan Yi Xiangqing akan ngiler saat melihatnya. Dan, pil pemecah alam kuno, ini, ya dewa, ini adalah salah satu dari 5 pil harta karun teratas di antara pil kaisar. Wow, ini semua adalah resep yang hilang di tanah suci gudang abadi, dan aku benar-benar mendapatkan semuanya. Apakah dewa ingin aku mengubah profesiku dan menjadi seorang alkemis? Menghadapi banyaknya resep pil yang dibawa kembali oleh Xiao Nunu, Jiang Jinyu merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan sangat gembira hingga dia hampir menangis. Semua orang di sekitarnya tampak terkejut. Pejabat Gui bertanya, kamu tidak ingin menyempurnakan senjata lagi? Senjata apa yang harus saya latih? Dengan resep pil ini, dia, Jiang Jinyu, bisa menjadi alkemis terkuat di tanah suci gudang abadi. Hahaha, aku telah memutuskan untuk mengubah karirku, kata Jiang Jinyu sambil tersenyum bahagia. Gila, Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, orang gila lainnya. Dan Yu Yuanhui di sebelahnya berkata, jika kamu menyebutnya gila sekarang, kamu akan mengenalinya sebagai bibimu nanti. Apa maksudmu? Pil yang baru saja dia sebutkan memang pil harta karun yang telah hilang di tanah suci gudang abadi. Jika kamu ingin menjadi kaisar abadi sesegera mungkin, kamu benar-benar harus berlutut dan memohon padanya. Pejabat Akademi Suci Abadi Fana Dewa Perang paling senior, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Setelah pejabat itu kembali, Yin Fengqi saling memandang dan segera mengubah senyumannya. Hei, saudariku, akulah yang baru saja menyinggung perasaanmu. Nenek, bibi, apakah kita dapat mencapai puncak seni bela diri sepenuhnya bergantung pada kamu? Mendengus sambil mengangkat tangannya menyilang di dada, tampak sedikit bangga. Yanying bertanya, Xiao Nunu, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Xiao Nunu menjawab, itu juga dari alam rahasia Gunung Yunsu. Namun, asal-muasal ramuan ini cukup istimewa. Kamu bisa menggunakannya sendiri. Pada akhirnya, lebih baik tidak membocorkannya ke dunia luar. Jangan khawatir, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kita harus mempelajarinya sendiri, jawab Jiang Jinyu dengan serius. Dia kemudian kembali ke pejabat dan berkata, kalian akan menemukan saudara senior Si dari Istana Bintang Tai nanti, dan saya akan mempelajari resep ini bersamanya. Di antara para jenius dari Istana Bintang Tai, saudara senior Si He adalah seorang alkemis. Hari-hari ini, Jiang Jinyu meminta banyak pengetahuan darinya. Dengan bantuannya, Jiang Jinyu yakin dia bisa menguasainya lebih cepat. Oke, aku akan segera pergi. Guan Rengui segera pergi mencari seseorang. Yin Fengqi bertanya dengan penuh harap, Bibi, apa yang bisa saya lakukan? Jiang Jinyu berkata, saya tidak ada hubungannya dengan Anda untuk saat ini. Ketika saya membutuhkan petugas tes narkoba, Anda bisa menjadi anak itu. Seorang penguji narkoba. Yin Fengqi menggaruk kepalanya, tapi aku sudah lama berhenti menjadi laki-laki. Semuanya. Xiao Nunu bertanya, Li Tingfei, apakah Cui Yang dan yang lainnya belum kembali belum? Belum. Yanying menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan cemas, saya tidak tahu di mana Sister Ye berada. Perang dari Akademi Suci Abadi Fana, dan Yesu mereka berempat semuanya diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui oleh Yan Su dari klan Meng, dan mereka belum kembali. Setelah beberapa hari, saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Yu Yuanhui berkata, saya telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Seharusnya ada berita. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, semua orang dari Istana Bintang Tai datang. Yu Waning, Xia Yang, Xia Yue, dan dua pemuda lainnya. Salah satu pria itu adalah apa yang Jiang Jinyu sebut sebagai saudara senior Si Bo. Begitu banyak tumbuhan spiritual. Mata Si Bai bersinar, dan dia melihat tumbuhan spiritual yang seperti gunung dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yu Waning, Xia Yang, dan Xia Yue juga terkejut. Ada banyak tumbuhan spiritual yang tidak tersedia di tanah suci gudang abadi. Si Bai berjalan ke depan dan mengambil satu tanaman di tangan kirinya dan satu lagi di tangan kanannya, semuanya lebih tenang dari Jiang Jinyu. Aku hanya melihat ramuan spiritual ini di buku sebelumnya, tapi hari ini aku akhirnya melihatnya secara nyata.
Sibo kemudian berdiri dan menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu, Dewa Perang, apakah kamu membawanya kembali dari Gunung Yunzu? Alam rahasia. Ya, jalan abadi memang kaya akan sumber daya. Tidak mungkin begitu banyak ramuan spiritual muncul di tanah suci gudang abadi. Pada saat ini, Jiang Jinyu juga berkata, bukan itu saja. Lihatlah resep ini. Jiang Jinyu menyerahkan setumpuk resep yang tebal. Sibai melangkah maju dengan cepat. Xia Yang dan Xia Yue, kakak beradik, juga ikut-ikut bersenang-senang. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Sibai dan yang lainnya tercengang saat melihatnya. Ramuan ini, mata Sibai hampir keluar dari kepalanya. Pil Nirvana 5 putaran, T8 mata, pil yang Xian. Ya ampun, semuanya adalah ramuan yang akan segera punah. Ya dewa, pil Rilem Xuanpo, ini pil Rilem Sang Xuanpo. Teriak Sibai langsung. Dia bahkan lebih bersemangat dari Jiang Jinyu sekarang. Sebagai Sibai, yang berspesialisasi dalam pelatihan ramuan, dia jelas tahu betapa berharganya resep ramuan ini. Tidak, hatiku akan meledak. Sibai dengan cepat mendukung Xia Yang di sampingnya. Dia memandang Xiao Nunu dan berkata, Xiao Nunu, Dewa Perang, bolehkah aku meminjam resep ini? Tentu saja, Anda dapat mengambilnya dan mempelajarinya lebih teliti, lebih baik. Wajah Sibai memerah karena kegembiraan. Baginya, ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Jiang Jinyu memandang semua orang dan berkata, dengan ramuan ini dan bahan rumput spiritual ini, tidak akan lama lagi kita semua akan mengalami lonjakan dalam kultivasi. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih bersemangat. Setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan pulpen dan kertas, menuliskan resep Fu Yuan dan No. 4 secara detail, dan memberikannya kepada Jiang Jinyu dan Sibai. Jika kamu punya waktu, bantu aku menyempurnakan ramuan ini. Tidak masalah. Jiang Jinyu mengambilnya tanpa menanyakan ramuan apa itu. Fu Yuan dan No. 4 adalah sesuatu yang membuat Xiao Nunu lebih cemas. Toh kerusakan pondasi bukanlah perkara kecil, melainkan perkara yang sangat penting. Sedangkan untuk pil kuno Xiandu, belum perlu terburu-buru. Bagaimanapun, tingkat kegagalan pil abadi kuno terlalu tinggi, dan terlalu sulit bagi mereka untuk memperbaikinya sekarang. Xiao Nunu berencana menunggu sampai Jiang Jinyu dan Sibai sepenuhnya menguasai teknologi alkimia Raja Pil Hantu sebelum memberi mereka tugas untuk mengabadikan pil kuno. Setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan 2 tulang abadi dan menyerahkannya kepada Yu Yuanhui. Kakak senior Yu, kamu harusnya segera menerobos kaisar kehidupan abadi, kan? Sebelum obat mujarab dimurnikan, kamu dapat mencoba menggunakan kekuatan dari 2 tulang abadi ini. Jika masih tidak berhasil, tunggu sampai ramuan dari kakak senior Jiang dan kakak senior Sibai ayo. Mendengar ini, Yu Yuanhui tampak bersemangat. Yang lain juga melontarkan pandangan berapi-api. Yu Yuanhui merasa tersanjung dan segera menerima. Terima kasih, saudara muda Xiao. Meskipun Yu Yuanhui bukanlah dewa perang dari Akademi Suci Abadi Fana di masa-masa awal, dia telah terjebak di alam kaisar tingkat 9 karena hal ini. Baginya, kedua tulang abadi ini adalah bantuan yang tepat waktu. Kali ini di alam rahasia Gunung Yunzu, Xiao Nunu membunuh Raja Pil Hantu dan San Mang dari klan Mo, dan kedua saudara San Chang juga mengambil tulang abadi mereka. Tulang abadi ini hanya memberikan bantuan terbatas kepada Xiao Nunu saat ini, tetapi bagi orang lain, mereka dapat meningkatkan kemungkinan untuk dipromosikan menjadi kaisar kehidupan abadi. Yin Fengqi buru-buru melangkah maju dan berkata, "Hei, saudara junior, apakah kamu meninggalkannya untukku?" Xiao Nunu tidak bisa berkata-kata, dan dia menjawab, "Ya." Semua orang terkejut, dan mereka semua merasa sangat termotivasi. Sesaat kemudian, Xiao Nunu datang ke gua tempatnya berada. Ada banyak gua di Gunung Yinian, dan setiap orang memiliki ruang pribadinya masing-masing. Unicorn salju putih pergi ke suatu tempat, tapi Xiao Nunu tidak peduli. Setelah duduk di sana dan beristirahat sebentar, Xiao Nunu berpikir dan mengeluarkan kuali pemurnian surga. Bas! Terinspirasi oleh kekuatan spiritual, kuali pemurnian surgawi dengan cepat membesar. Segera, tingginya menjadi lebih dari 10 meter. Air sejati lavender tanpa fase melonjak ke dalam, dan Yuanding Qi murni yang kaya juga meluap dari dalam. Xiao Nunu bergerak dan masuk ke dalam kuali.
Di dalam kuali pemurnian surga, seekor burung phoenix gelap kuno yang memancarkan aura misterius tergeletak di bagian bawah. Apakah kamu belum bangun? Xiao Nunu berdiri di depan Dark Sky Phoenix dengan suara rendah. Pada saat ini, Dark Sky Phoenix perlahan membuka matanya. Di kuali pemurnian surga, Dark Sky Phoenix perlahan membuka matanya. Mata ini dalam dan dingin, seperti dua kolam dingin. Xiao Nunu berdiri di depannya dan melihatnya. Di mana ini? Tanya Dark Sky Phoenix, suaranya masih lemah. Xiao Nunu berkata, jalan abadi. Dark Sky Phoenix mengangkat kepalanya sedikit, tepat pada waktunya, jalan pulang harus lewat sini. Aku di sini untuk membawamu kembali. Kemana kamu akan membawaku? Phoenix Realm, alam Phoenix. Mendengar dua kata ini, murid Xiao Nunu sedikit gemetar. Dia tampak bingung. Aku semakin bingung di dalam hati. Aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Kamu tidak perlu bertanya padaku. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu sampai di alam Phoenix. Kata Phoenix dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu bertanya balik, kamu tidak tahu. Dark Sky Phoenix berkata, aku tidak tahu banyak, dan aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan, misiku adalah untuk membawamu kembali, dan seseorang akan memberitahumu. Semua jawabannya. Mata Xiao Nunu menjadi gelap. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, tetesan darah Phoenix surgawi di badanku ini juga berasal dari alam Phoenix yang kamu sebutkan. Ya, setetes darah Phoenix langit inilah yang membuatku menemukanmu. Orang itu sedang menunggumu. Sudah lama sekali. Oke, kamu harus istirahat dulu. Xiao Nunu dapat melihat bahwa Dark Sky Phoenix belum sepenuhnya pulih dari luka-lukaannya. Adapun alam Phoenix yang disebutkan, mari kita tunggu sampai waktunya tiba. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Heaven Refining Kuali. Hoa! Xiao Nunu jatuh dengan mantap ke tanah, mengangkat tangan kirinya, dan Heaven Refining Kuali di depannya dengan cepat menyusut, dan akhirnya jatuh dengan ringan ke telapak tangan Xiao Nunu. Alam Phoenix. Gumam Xiao Nunu. Apa hubungan antara tempat ini dan dirimu sendiri? Setelah berpikir sejenak, Xiao Nunu tidak berpikir lagi. Lakukan selangkah demi selangkah. Tidak perlu terlalu khawatir lagi. Waktu berlalu hari demi hari, dan 10 hari berlalu dengan cepat. Di lereng bukit dengan pemandangan yang anggun dan menawan, unicorn seputih salju itu sedang duduk di kursi batu sambil berbaring telentang dengan kaki pendek disilangkan. Di sebelahnya, ada 2 piring buah rohani dan 2 ginjal binatang segar. Xiao Lu berdiri di belakang Putri Salju Kilin, memegang daun pisang sebagai payung. Dalam 10 hari terakhir, Bai Sue Kilin mendominasi dan melahap kedua manusia batu itu sampai mati. Kedua manusia batu itu merasakan aura darah yang kuat di badan masing-masing dan menunggu mereka dengan hati-hati. Lagi pula, ketika Xiao Nunu tidak peduli, Bai Sue Kilin tidak menganggap serius siapapun. Kamu telah tampil baik beberapa hari terakhir ini. Mulai hari ini, kamu adalah adik laki-lakiku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu di jalan abadi. Tapi aku harus menunggu sampai tingkat kultivasiku pulih. Kekuatan tempurku sedikit memalukan sekarang. Bai Sue Kilin berkata pada Xiao Lu di sebelahnya. Terima kasih, Saudara Aotian. Xiao Lu juga sangat bijaksana, bagaimanapun juga, dia telah melihat bahwa Kilin Putri Salju adalah binatang abadi kuno yang sangat kuat. Bai Sue Kilin melambaikan cakarnya, sama-sama, kita akan menjadi saudara mulai sekarang, tidak perlu bersikap sopan padaku. Ayo, bantu aku mengganti 2 potong ginjal ini, dan selanjutnya ambilkan aku dagieng kaki belakang waktu. Baik, kakak Aotian. Xiao Lu mulai memotong pinggang lawannya. Pada saat ini, Xiaolan datang dengan membawa piring besar. Saudara Aotian, aku memberimu batu abadi yang kamu inginkan. Bai Sue Kilin memutar matanya, dan melihat tumpukan batu abadi di depan Xiaolan. Dan berkata, itu. Xiaolan menjawab, cukup banyak. Saya menggunakan banyak untuk memperbaiki formasi dalam beberapa hari terakhir. Dan yang lain harus menggunakannya juga. Unicorn salju putih tiba-tiba menjadi tidak senang. Ia mengulurkan cakarnya dan mengutuk, siapa yang bisa menggunakan benda kecil ini? Jika 2 burung merak botak di gunung berikutnya mengetahuinya, mereka pikir kita bisa bahkan tidak menggunakan batu abadi. Bawakan aku 500.000 batu peri, dan kalian masing-masing dapat mengambil 500.000.
Saudara Aotian, ini benar-benar tidak ada. Begitu kata-kata itu selesai di sini, suara ketidakpuasan terdengar. Kamu menindas mereka berdua lagi, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Saudari Yanying. Mata Xiaolu berbinar dan dia berlari menuju Yanying. Bai Suekilin tidak setuju, bagaimana saya bisa menindas mereka? Mereka ingin saya menjadi kakak mereka. Bukankah terlalu berlebihan untuk meminta biaya masuk? Mengapa biaya masuknya begitu mahal? 500 juta batu abadi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak batu abadi? Yanying berkata tidak puas. Apa yang kamu tahu? 500.000 batu abadi sudah menjadi diskon yang kuberikan kepada mereka. Ketika kekuatanku pulih, mereka dapat memiliki batu abadi sebanyak yang mereka inginkan. Kemudian Bai Suekilin mengedipkan mata pada Yanying. Bagaimana kalau? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan geng Aotian, saya? Biaya keanggotaannya adalah 500.000 batu abadi. Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Hei, sesumbar saja. Namun, Xiaolu menarik pakaian Yanying dan berbisik, Saudari Yanying, itu benar-benar binatang perikilin. Yanying mengerutkan kening, jangan tertipu olehnya. Bagaimana bisa ada peri nakal seperti itu? Bai Suekilin langsung melompat, hah, anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak mengerti apa-apa. Sepertinya aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Bang! Langit di langit berubah, dan aliran udara yang kacau berkumpul di langit di atas gunung Yinian. Unicorn seputih salju melangkah keluar dengan cakar depannya, dan guntur tampak keluar dari matanya. Xiaolu dan Xiaolan segera menyusut ke belakang Yanying karena ketakutan. Wajah cantik Yanying sedikit berubah, dan samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Bai Suekilin melangkah maju dan mendekat, hei. Kamu tahu kamu takut, kan? Menderita kematian, kamu manusia bodoh. Detik berikutnya, berhenti berkelahi, aku salah, aku tidak akan melakukannya sombong lagi. Tolong, bantu selamatkan anak itu. Aduh, aku tidak mau biaya keanggotaan. Aku akan membiarkanmu mengikutiku secara gratis. Tolong, biru kecil dan hijau kecil, hentikan wanita ini secepatnya, kakak tertuamu akan dipukuli sampai mati. Pegunungan dan dataran dipenuhi ratapan unicorn seputih salju. Aku melihat Yanying memegang anyaman hijau zamrud, dan unicorn seputih salju melompat-lompat, berteriak kesakitan. Di tempat tinggi tidak jauh dari sana, Yin Fengqi, para pejabat kembali, dan Yu Waning serta yang lainnya terus menggelengkan kepala. Ini pertama kalinya aku melihat Yanying memukul seseorang dengan tongkat. Ini juga pertama kalinya dia diizinkan melakukan perilaku keterlaluan seperti itu. Kata Yin Fengqi sambil menekan hidungnya. Yanying selalu lebih anggun daripada seorang wanita. Dulu, saya tidak berani berbicara di tempat ramai. Sekarang dia sangat marah pada Bai Suekilin sehingga dia bisa membayangkan betapa marahnya dia akhir-akhir ini. Guan Rengui menggelengkan kepalanya. Masih kilin seperti ini. Guguk yang saya pelihara sebelumnya lebih kuat dari ini. Yuaning tampak bingung, tapi apa yang terjadi dengan momentum besar tadi? Ya, bagaimana dengan aura yang baru saja mengubah warna langit dan bumi? Karena sensasi itu bukan disebabkan oleh Bai Suekilin, siapakah itu? Pada saat yang sama, di tempat sepi lainnya tanpa ada orang di sekitarnya, Xiao Nunu memandang dengan sungguh-sungguh ke senjata abadi di depannya, penguasa guntur Yin Langit Ilahi. Bersambung.